Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Teman-teman, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di pagi hari ini kita masih bisa kesempatan untuk hadir dalam kuliahan kita studi Quran, dan mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tentu pertama-tama yang kita muliakan bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Irham MTHI dalam hal ini sebagai dosen pengampu studi Quran yang masih berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah kita dalam rangka untuk melaksanakan perkuliahan kita. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pada kali ini, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, secara kita kedua, saya silahkan kepada Saudara Farid untuk memimpin doa dalam kesempatan kali ini sebelum kita memulai dalam presentasi dan sesi diskusi. Saya persilahkan kepada Saudara Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita bersama-sama mengajar seperti dia. Semoga perkuliahan kita ini sendiri bersih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا برحمتك العزة واكسر حياتنا بالخير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وفهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التدبير اللهم لا تفتح يا عليم افتح علينا بصوت من غير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله رب العالمين الفاتحة. Baik, tadi pimpinan dari doa dari Saudara Farid, kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini, langsung saja saya persilahkan kepada Saudara Ahsan. Dalam kali ini, beliau akan membahas tentang munasabah Al-Quran. Waktu dan tempat saya persilahkan Saudara Ahsan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabad. Yang pertama-tama, yang terhormat Al-Ustadz Dr. Muhammad Irham MTHI selaku dosen pada mata kuliah studi Quran dan masih bisa membersamai pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Baik, izin Ustadz untuk mempresentasikan judul makalah saya pada kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait munasabah Al-Quran. Sebelum kita memasuki pembahasan pada makalah ini, perlu juga pemakalah menyampaikan, jadi
pembahasan pada makalah ini ada beberapa pembahasan itu mengenai yang pertama itu mengenai munasabah Al-Quran, pengertian munasabah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, macam-macam munasabah Al-Quran. Dan yang ketiga, itu urgensi dari munasabah dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Sebelum kita memasuki lanjut untuk dalam pembahasan ini, maka perlu kita mengetahui bersama yang latar belakangi dari eh, pembahasan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran sebagai kitab suci eh, agama Islam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Keistimewaan Al-Quran tidak hanya terletak pada kandungan ajaran dan hukum-hukumnya, tetapi juga terdapat pada keindahan struktur, ke keteraturan susunan dan keterkaitan dan erat antara ayat demi ayat, surah demi surah. Keajaiban ini menjadikan Al-Quran sebagai kemukjizatan yang besar dan memberikan kepada umat manusia yang relevansinya tetap terjaga sepanjang masa. Dalam memahami Al-Quran secara mendalam, para ulama telah mengembangkan berbagai disiplin ilmu yang membantu mengungkap makna dan hikmah di balik setiap ayat dan surah. Salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam studi Al-Quran adalah ilmu Al-Quran atau ulumul Quran yang mencakup berbagai aspek kajian seperti asbabun nuzul, nasih mansuh, i'jaz Al-Quran, dan lain sebagainya. Di antara cabang-cabang ulumul Quran yang memiliki posisi yang sangat penting dalam studi Quran itu tentang ilmu munasabah Al-Quran. Pentingnya ilmu munasabah Al-Quran semakin terasa ketika kita menyadari bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan secara bertahap-tahap selama kurang lebih 23 tahun. Proses penurunan yang gradual ini, yang dikenal dengan istilah tanzil, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Al-Quran yang diturunkan dalam konteks dan wahyu yang berbeda-beda dapat tersusun dengan begitu rapi dan saling berkaitan dalam mushaf yang kita baca saat ini. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka kita dapat menemukan beberapa masalah yang akan jadi pembahasan dari ini. Bagaimana pengertian munasabah Al-Quran itu sendiri, apa saja macam-macam munasabah Al-Quran, dan apa urgensi munasabah dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya masuk pada pembahasan poin yang pertama itu mengenai pengertian munasabah Al-Quran. Nah, secara etimologi kata munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu yang terdiri dari huruf nun, sin, dan ba. Ketika huruf ini membentuk makna dasar tentang keterkaitan antara satu hal dengan hal-hal yang lainnya. Keterkaitan ini dapat berupa kemiripan atau musyakalah, kedekatan atau muqarabah atau keserupaan atau mumasilah. Selain itu munasabah juga diartikan sebagai al-qarib muttasil, hubungan yang sangat erat. Misalnya ketika dikatakan fulan nasib fulan, seorang memiliki hubungan dengan orang lain. Hal ini menunjukkan adanya ikatan kekerabatan seperti persaudaraan atau hubungan keluarga. Imam Asyuyuti menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Firdaus Nuzul bahwa munasabah yang mencakup makna makna hubungan pertalian atau kesesuaian dan kepantasan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa munasabah juga dipahami sebagai amar ma'kul, sesuatu yang dapat diterima akal, terutama dalam konteks illat hukum dalam kias. Artinya, jika terdapat kesamaan sifat antara dua hal, maka hukum yang berlaku pada satu hal dapat diterapkan pada lainnya
berikutnya karena adanya hubungan logis tersebut. Sementara itu, munasabah secara terminologi didefinisikan sebagai ilat alat tertib, alasan dibalik suatu susunan. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Bakai dalam kitab tafsirnya, munasabah Al-Quran berfungsi sebagai dasar untuk memahami mengapa bagian-bagian Al-Quran disusun sedemikian rupa, serta bagaimana hubungan antar ayat dan surah terjalin secara logis dan harmonis. Baik, memasuki poin yang kedua yaitu terkait macam-macam munasabah. Menurut Al-Manna Al-Qattan, munasabah adalah ada segi pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat atau antar ayat dengan ayat dalam banyak ayat, antar surah dengan surah. Berdasarkan dari pengertian yang dikemukakan oleh Manna Al-Qattan ini, maka macam-macam munasabah itu dapat dilihat sebagai berikut. Itu yang pertama, munasabah antar kalimat. Munasabah antar kalimat ini yaitu persesuaian antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam satu ayat, seperti peralihan kepada penjelasan lain. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 26 sebagaimana yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adamah, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan bagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Ayat ini menurut Al-Zamakhsyari datang setelah pembicaraan tentang terbukanya aurat Adam dan Hawa yang menutupnya dengan daun. Hubungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penciptaan pakaian berupa daun merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Telanjang dan terbuka aurat merupakan suatu perbuatan yang hina dan menutupnya merupakan bagian yang besar dari ketakwaan. Macam-macam munasabah yang kedua yaitu munasabah antar surah. Munasabah antar surah tidak terlepas dari pandangan holistik Al-Quran yang menyatakan Al-Quran sebagai satu kesatuan yang bagian-bagian strukturnya terkait secara integral. Hubungan dalam bentuk ini yaitu antara pembuka surat dengan pembuka surat berikutnya. Pembahasan tentang munasabah antar surah dimulai dengan memposisikan surah Al-Fatihah sebagai umul kitab atau induk Al-Quran, sehingga penempatan surah tersebut sebagai surah pembuka Al-Fatihah adalah sesuai dengan posisinya yang merangkum keseluruhan isi Al-Quran. Penerapan munasabah antar surah bagi surah Al-Fatihah dengan surah sesudahnya atau bahkan keseluruhan surah dalam Al-Quran menjadi kajian paling 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 awal dalam membahas dalam masalah ini. Surah Al-Fatihah menjadi umul kitab sebab di dalamnya terkandung masalah tauhid, peringatan dan hukum-hukum yang dari masalah pokok itu berkembang sistem ajaran Islam yang sempurna melalui ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Ayat 1 sampai ayat 3 Al-Fatihah mengandung isi tentang tauhid, pujian hanya kepada Allah karena dialah yang menguasai alam semesta dan hari akhir. Yang menjelaskan rincinya dapat dijumpa secara tersebut sebagai surah Al-Quran. Munasabah surah terbagi juga dalam tiga hubungan. Terbagi dari tiga hubungan, yaitu pertama hubungan surah dengan surah sebelumnya. Yang kedua itu hubungan penutup surah dengan awal surah berikutnya. Yang ketiga hubungan nama surah dengan isi atau tujuan surah.
Baik, masuk ke macam-macam munasabah yang ketiga itu munasabah antar ayat. Bentuk munasabah antar ayat adalah dampak dalam hubungan antar ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surah. Hubungan antar ayat ini yaitu antara satu ayat dan ayat yang sebelum atau yang sesudahnya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang jika dilihat sepintas seperti tidak berhubungan satu sama lain. Padahal jika dilihat dengan mendalam, menelusuri maknanya, maka akan ditemukan keterkaitannya. Misalnya dalam Quran surat Al-Tin ayat 1 sampai 3 pada ayat 3 di pertama Atin Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk kemudian berbicara tentang betapa betapa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada poin pembahasan yang keempat yaitu terkait urgensi dari ilmu munasabah memahami Al-Quran. Pentingnya ilmu munasabah dalam memahami Al-Quran ya, menjadikannya sebagai ilmu yang sangat mulia. Kemuliaan ini bersumber dari keagungan objek kajiannya yaitu mengungkap korelasi dan keterkaitan antara ayat serta surah dalam Al-Quran. Sebagaimana kaidah bahwa kemuliaan suatu ilmu tergantung pada kemuliaan tema yang dikajinya, maka ilmu munasabah pun memperoleh kemuliaan yang tinggi. Dalam kaitannya dengan memahami Al-Quran, al-munasabah juga membantu dalam interpretasi dan takwil ayat dengan baik dan cermat. Di antara para mufassir menafsirkan ayat satu surah dengan menampilkan asbabul nuzul atau satu surah. Jadi ilmu munasabah dalam memahami Al-Quran itu sangat penting dan sangat dapat membantu para peneliti atau pemufassir lainnya untuk memahami makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian pemaparan bahasan pada kesempatan ini saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan pemakalah yang menjelaskan tentang munasabah Al-Quran itu sendiri dari beberapa ulama. Ada tadi dijelaskan Imam As-Suyuti dan tentang apa istilah munasabah Al-Quran itu sendiri, dan sudah dijelaskan juga ada macam-macam munasabah dalam Al-Quran, dan dijelaskan juga pula apa urgensi ilmu munasabah dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau kritik, saran, dan lain-lain sebagainya. Saya persilahkan teman-teman sekalian. Dan sekaligus juga lampirkan di kolom chat eh, pertanyaannya. Saya persilahkan kepada teman-teman. Ya, teman-teman. Saudara Kaswang. Ya, izin moderator. Ya, silahkan. Eh, Pertanyaan saya tentang muhasabah. eh, Apakah setiap bentuk korelasi tematik yakni munasabah dalam Al-Quran tersebut selalu bernilai wahyu atau bisa jadi sebagian merupakan produk ijtihad penataan nisab? Ini tentang munasabah. Jelas benar menurut pemakalah.
Mas. Dan kirim di kolom chat. Baik, baik. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saudari Aziza. Ya, izin ini mau bertanya. Silakan. Ya, sebelum itu saya ini mengapresiasi kepada saudara Ahsan selaku pemakalah. Nah, berangkat dari apa yang telah disampaikan atau telah dipaparkan tadi, ada hal yang ingin saya tanyakan. eh di mana pada praktiknya tidak semua ayat Al-Quran itu tampak secara jelas keterkaitannya antara satu sama lain. Nah, kalau begitu, menurut Saudara Ahsan, bagaimana sebaiknya kita bersikap jika penafsiran munasabah ayat-ayat Al-Quran ini justru berpotensi dipaksakan hanya demi mencari keterkaitannya atau hanya untuk ya mencari keterkaitan atau relevansi ayat antar ayat yang sebenarnya tidak ada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik. Saya dituliskan juga di kolom chat. Sekaligus di kolom chat. Baik, kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Yang teman-teman tadi yang sudah bertanya, mungkin kita di kolom chat. Yang lain masih ada dari Faisal atau Farid? Kalau sudah tidak ada, iya silahkan Ustaz Farid. Putus surat Ustaz. Tidak jelas. Sudah kedengaran? Iya, Jadi pertanyaan saya eh, yang mau saya tanyakan tentang materi kali ini yaitu eh, apakah ulama sudah membahas tuntas eh, antar eh, ayat dengan ayat atau antar Al-Quran dengan Al-Quran, antar surah dengan surah. Contoh surah Al-Baqarah ke surah Ali Imran, apa munasabahnya? Ali Imran ke An-Nisa, apa munasabahnya? Sampai seterusnya sampai surah An-Nas. Apakah sudah tuntas seperti itu? Begitu pun dari ayat lanjutnya sampai seterusnya. Kalau ada mungkin bisa di spill kitabnya. Kalau memang dan pertanyaan yang kedua yaitu kalau misalnya belum tuntas ulama membahas masalah ini, apakah ada batasan dalam penerapan munasabah itu? Kapan seorang mufassir harus berhenti mencari hubungan atau munasabah agar tidak terjebak dari spekulasi yang berlebihan. Seperti itu kira-kira. ya, baik.
Dan jangan lupa dikirim ke kolom chat pertanyaannya, saudara. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, untuk sembari pemateri eh, Saudari Aziza, bagaimana sudah kita kirim pertanyaannya? Ya, oke, sisa. Oke, oke, baik. Sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman dan di eh, apa dan disusun pemateri untuk menjawab, mari kita dengarkan salawat-salawat yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Saudara Kaswang. Ya teman-teman sekalian, sembari kita menunggu masalah menjawab pertanyaan, selanjutnya kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana ilmunya sampai pada kita hari ini berkat dengan kegigihan dan perjuangan beliau, berkat kesayang dan cintaan beliau kepada umatnya, yang mana ketika beliau disakiti pun beliau tetap penuh cinta, berharap yang menyakiti hari itu tidak dibalas dengan kesakitan juga. Tapi Rasulullah berharap cucunya, cicit-cicitnya itu yang akan mencintai Rasulullah, itu yang akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah itu. Mari kita senang bersalawat kepada Nabi Muhammad, baginda Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga salawat kita menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi syafaat bagi kita semua, keberkahan ilmu dunia wal akhirat. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Itu salawat dari yang menyejukkan hati kita semua. Ya. Oke, baik. Itu tadi untuk mengisi kekosongan kita. Bagaimana saudara pemateri? Apa bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman? Itu sudah ada di kolom chat. Pertanyaan dari Baik, saudara. Oke, silahkan. saya akan berusaha menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari saudara Kaswang, yaitu pertanyaannya, apakah setiap bentuk munasabah dalam Al-Quran selalu bernilai wahyu atau bisa jadi itu sebagiannya merupakan produk ijtihad penataan mushaf? Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh pemakalah, bahwasanya munasabah Al-Quran itu merupakan metode dalam salah satu metode yang
menurut ulama efektif dalam memahami Al-Quran, itu munasabah. Maka menurut makalah ini merupakan produk ijtihad untuk dalam penataan mushaf, karena ini kan merupakan metode dalam memahami Al-Quran. Nah, adapun yang berkaitan dengan wahyu yang memang munasabah itu pasti tentunya kan dibahas tadi, munasabah itu membahas tentang Al-Quran. Tentunya objek dari pembahasan munasabah itu tentang wahyu. Jadi munasabah itu ya perlu diketahui bahwa saya munasabah itu merupakan metode atau cara untuk memahami kandungan kandungan dalam Al-Quran. Baik, demikian jawaban yang mungkin saya bisa jawabkan. Saya kembalikan ke moderator. Iya. Eh, Bagaimana saudara eh, penanya dalam hal ini, saudara Kasong, ada tanggapan? Eh, apa boleh nggak dijelaskan lebih lebih rinci itu poinnya kan apakah itu masih bernilai wahyu atau sudah menjadi produk ijtihad. Supaya materi lebih Penataan merinci, Ustaz. apakah munasabah ini adalah sebuah produk ijtihad ulama atau wahyu ilahi? Mana saudara Ahsan? Baik, Sabah bisa diulang, moderator. Iya, munasabah bukan muhasabah. Kalau muhasabah lagi beda lagi. Munasabah. Oke. Apa apa bagaimana tadi moderator? Apakah secara terperinci? Ya, pertanyaannya saudara Bisa Kasong. diulang pertanyaan dari saudara Kasong? Tanyakan tadi saudara Kasong itu, ini kan munasabah, munasabah Al-Quran. Apakah munasabah ini itu bernilai wahyu atau merupakan produk ijtihad para ulama? Baik, apakah bernilai wahyu? Terkait al-munasabah ini memang al-munasabah ini memang kan sebagaimana disebutkan tadi, metode dalam memahami, salah satu metode yang dapat membantu dalam memahami ke relevansinya Al-Quran. Jadi untuk munasabah ini eh, merupakan ijtihad dari para ulama. Dia kan cara menentukan. Jadi dia ilmu munasabah ini kan masih dalam juga perdebatan para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya ini kan hasil dari ijtihad para ulama dalam metode memahami Al-Quran itu sendiri. Baik, mungkin itu sedikit jawaban. Saya kembalikan. Gimana saudara Kasong? Ada tanggapan? Berarti jawaban dari semua salah eh, itu jadi produk ijtihad penataan mushaf. Langsung ditanggapi pemateri. Open mic langsung.
Baik, adapun penataan mushaf itu menurut Pemakala, kalau untuk penataan mushaf itu ya sebenarnya taufiki. Bahasa memang sudah ketetapan dari yang menurun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah penetapan Al-Qur'an secara, adapun yang saya maksud dengan munasabah ini kan metode dalam memahami. Adapun untuk penetapannya itu kan ada pandangan ulama bahwasanya Al-Qur'an itu tidak ditetapkan secara ditetapkan para ulama kan, tapi ini merupakan ketetapan yang taufik, itu merupakan ketetapan langsung yang dari 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 Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa dapat saya jawabkan. Terima kasih. Ada tambahan dari teman-teman sekalian terkait munasabah ini? Izin menambahkan moderator. Ya, silahkan. Eh, Tadi Paswa mengatakan bahwa munasabah semua, apakah munasabah semuanya merupakan bernilai wahyu atau merupakan produk ijtihad para ulama? Ya, menurut saya munasabah bukanlah dari bagian wahyu, melainkan hasil ijtihad para ulama tafsir. Artinya keterkaitan antara ayat yang ditemukan oleh para mufassir adalah hasil dari usaha pemahaman manusia, bukan sesuatu yang secara eksplisit diturunkan oleh Allah. Eh, Al-Quran memang wahyu, tapi cara memahami susunan dan hubungan antar ayatnya melalui pendekatan munasabah adalah upaya penafsiran yang bisa benar, bisa juga kurang tepat. Ulama seperti Ar-Raghib, Ar-Razi, dan Al-Suyuti. Jadi, munasabah adalah produk ijtihad dan karena itu sifatnya tidak mutlak. Bisa diterima jika kuat dalilnya dan logikanya, bisa juga ditinggalkan jika lemah atau terlalu dipaksakan. Yang penting adalah tetap berpegang pada prinsip hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran agar tidak keluar dari maksud aslinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih moderator. Hmm. Itu tambahan dari saudari Nur Faisa terkait munasabah ini adalah produk ijtihad dari para ulama sebagai upaya untuk menyingkapi koherensi atau struktur dan hubungan tematik antara ayat dan surah dalam Al-Quran. Nah, ia bukan bagian dari wahyu ilahi secara langsung, meskipun analisisnya itu ditujukan untuk menyingkap keindahan dan keteraturan wahyu itu sendiri. Baik, selanjutnya kita Mungkin tanya ada tambahan juga. Oh ya, silakan. Silakan. Eh, saya berpandangan bahwasanya munasabah itu bisa dikatakan wahyu, bisa juga dikatakan ijtihad. Nah, kenapa bisa dikatakan wahyu? Ya, kita harus mengetahui apa itu wahyu. Nah, wahyu itu pemberitahuan Allah kepada Rasul yang dipilihnya secara rahasia. Nah, pemberitahuannya Allah ke Rasulnya yang dipilih secara rahasia. Nah, mengingat Al-Quran ini adalah secara tertib adalah taufiki. Jadi eh, yang dimaksud dengan taufiki itu eh, eh, penertiban dari Nabi. Jadi dari Allah sebenarnya, eh, dari Allah kemudian ke Nabi. Nah, ini juga bisa dimaksud dengan wahyu. Nah, makanya kenapa ayat Al-Quran itu ditertibkan secara taufiki, pasti ada sebab-sebabnya. Pasti di situ sudah ada munasabahnya. Munasabahnya kenapa ini ditertibkan di sini, Al-Baqarah di sini, Al-Imran di sini. Di situ sudah tersirat bahwasanya sudah ada munasabah.
Cuman para ulama eh, cuman eh, me- eh, cuma dia berijtihad dalam memberikan alasan kenapa Al-Baqarah, apa kolerasi antara Al-Baqarah dengan Ali Imran seperti itu. Jadi ulama cuman memberikan penjelasan atau ijtihadnya tentang munasabah yang ditetapkan oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulnya. Seperti seperti itu yang saya uh, yang pandangan saya. Terima kasih. Baik, menarik sekali kesempatan kali ini. Saudara Farid mengatakan bahwa munasabah ini juga bagian dari wahyu, sekaligus juga bagian dari produk ijtihad para ulama. Iya, oke. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya persilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Azizah Fauziyah terkait pertanyaan saudari tersebut. Memang permasalahan munasabah ini memang banyak perbedaan di antara ulama-ulama tafsir terutama dalam apakah dengan adanya munasabah ini kita dapat memahami Al-Quran itu secara atau bahkan bisa memaksakan diri dalam memahami Al-Quran itu sendiri karena sebenarnya disebutkan tadi bahwa semua karena tidak semua ayat ya, yang terkandung atau mana yang terkandung dalam Al-Quran itu memiliki keserasian atau munasabah dengan ayat-ayat yang lain atau surah-surah yang lain. Maka dari uh, ini bahwa kita bisa mengambil sikap yang perlu diambil dalam kehati-hatian yang dilakukan oleh para ulama, yaitu tidak semua yang terkait tidak semua ayat memiliki munasabah yang eksplisit atau yang kuat mengakui keterbatasan ini, lebih bijaksana daripada memaksakan interpretasi Arif Hashim. Az-Zamarkasi sendiri dalam Al-Burhan itu menekankan bahwa munasabah harus memiliki dasar yang kuat, bukan sekedar spekulasi. Makanya untuk munasabah ini perlu kita memang memiliki dasar-dasar yang kuat yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan kita asal menyesuaikan dengan semau kita. Tentu ada kaidah-kaidah yang digunakan di dalam munasabah ini. Itu ke kriteria yang bagus itu yang signifikan, yang valid. Itu terkait harus munasabah itu harus logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak yang kedua itu bertentangan dengan tidak bertentangan dengan konteks historis turunnya Al-Quran atau ya bisa dikatakan ya asbabun nuzul. Yang ketiga itu sejalan dengan tema besar surah atau sebagian Al-Quran, dan yang lain itu didukung oleh analisis linguistik yang valid. Jadi terkait munasabah ini memang perlu kehati-hatian di dalamnya, dan adapun memang kalau kita ingin munasabah, kita yang tentunya itu tidak sembarangan. Baik, demikian dari saya moderator. Itu jawaban terkait pertanyaan dari saudari Azizah tentang praktik terkadang praktik di luar, ya, bagaimana munasabah itu dipaksakan. Saya persilahkan kepada saudari penanya, ada tanggapan? Em, ya, ini Ya. mungkin
terhadap ini respon dari saudara Ahsan, saya tidak ada komentar lebih lanjut karena kan yang memang yang saya minta itu cuma pandangan pribadinya. Jadi bisa mungkin dilanjut saja ke pertanyaannya Kak Farid karena kebetulan sepertinya ini ada kaitan dengan pertanyaanku juga. Jadi dilanjut saja moderator. Ya, memang kalau kita lihat secara oh, memang ini pertanyaan dari saudari memang agak berkaitan dengan saudara Farid. Baik, atau ada tambahan ada tanggapan dari teman-teman? Oke, kalau tidak ada saya persilahkan kepada saudara Ahsan. Pak Matir. Mana saudara Ahsan? Dengaran suara saya? Sa- Rasanya tidak terlalu Ya, dengar, moderator. putus-putus. Eh, Iya, silakan saudara Ahsan. Baik, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari saudara Farid Raudan. Apakah ulama sudah membahas tuntas mengenai aplikasi munasabah dalam Al-Quran? Pembahasan ulama tentang pengaplikasian munasabah Al-Quran itu memiliki sejarah panjang dan terlapis-lapis, namun hingga kini masih menyisakan ruang yang begitu lanjut. Meskipun uh, mereka memiliki uh, sejarah yang begitu cukup panjang, namun perlu mungkin juga di sini pemakalah tidak mencantumkan pada makalah tentang sejarah mungkin kebenaran yang panjang dapat dikatakan bahwa ulama belum sepenuhnya menuntaskan pengaplikasian munasabah Al-Quran. Masih ada ruang luas untuk penelitian lebih mendalam, terutama dalam mengintegrasikan temuan-temuan baru di bidang linguistik, sastra dan hermeneutik dan tradisi tafsir klasik. Munasabah tetap lanjut, munasabah tetap menjadi bidang kajian yang dinamis atau masih ada ruang untuk para para peneliti atau mufassir lainnya untuk memberikan sumbangsi keilmuannya dalam tentang Al-Quran ini dalam nasabah. Jadi dengan baik, jadi saya kira kalau menurut saya pertanyaan dari saudara Farid ini apakah ulama membahas tuntas aplikasinya dalam Al-Quran? Tentunya belum dibahas secara tuntas, menunjukkan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memiliki kemukjizatan, salah satunya itu dia memiliki makna yang begitu luas sehingga masih dapat memberikan ruang bagi peneliti-peneliti atau mufasir untuk memberikan pemahaman yang terkait dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, saya kembalikan ke Mungkin ada tadi lagi kan dua pertanyaannya itu yang
tentang batasan, apakah perlu batasan dalam penerapan ilmu munasabah ini? Atau untuk sementara apa ada tanggapan dari Saudara Farid terkait pertanyaan yang pernyataan yang disampaikan oleh pemateri tentang pertanyaan yang pertama, tentang pengaplikasian munasabah apakah sudah dibahas tuntas oleh para ulama? Eh, saya kira cukup tadi jawaban dari saudara Muhammad Ahsan, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya pengaplikasiannya belum tuntas dibahas ya, belum tuntas, dan ini akan memancing para peneliti untuk meneliti secara menyeluruh. Ya, Oke, baik. sudah cukup, moderator. Oke, baik. Atau ada tambahan dari teman-teman sekalian? Oke, saya persilahkan kepada Muhammad Ahsan tadi. Mungkin lebih di pertanyaan yang kedua tadi. Baik, kembali lagi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Farid karena Saudara Farid ini memberikan dua pertanyaan. Itu pertanyaan yang kedua itu apakah ada batasan dalam munasabah Al-Quran? Apakah ada batasannya dalam memahami Al-Quran? Begitu Saudara Farid. Iya, lanjutkan. Eh, Mengenai batasan dalam memahami atau menggunakan munasabah ini dalam memahami Al-Quran, eh, tentu ada batasan yang perlu dipahami dalam kajian tafsir. Batasan-batasan itu dapat dilihat sebagai berikut, semisal kayak dalam batasan metodologi. Munasabah itu tidak boleh dipaksakan eh, pada setiap ayat atau surah yang ini kalau kita merujuk kepada ulama yang eh, berpendapat bahwasanya tidak munasabah itu boleh tapi jangan dipaksakan. Seperti Imam saya menekankan bahwa uh, Imam Asy'ari itu menekankan bahwa tidak semua ayat memiliki hubungan yang jelas dengan ayat sebelumnya. Nah, terkadang Allah juga menurunkan ayat dengan hikmah dan konteks yang berbeda, beda secara toleransi di setiap tempat bisa menjadi upaya yang berlebihan dan tidak tepat. Dan perlu juga kita pahami dalam batasan untuk menggunakan munasabah itu batasan histori pewahyuan. Al-Quran diturunkan itu secara berangsur-angsur kurang lebih dari 23 tahun sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan dan atau nuzul Quran tidak nuzul ayah tidak semua selalu dengan urutan dalam mushaf. Hal ini menunjukkan bahwa munasabah harus mempertimbangkan konteks histori dan sebab turunnya atau sebab itu yang perlu kita perhatikan juga. Adapun selanjutnya itu apa yang perlu kita pahami juga yang kita itu batasan kontekstual setiap ayat karena setiap ayat memiliki konteks yang linguistik dan makna yang spesifik memaksakan hubungan semantik atau antara ayat-ayat yang memiliki tema uh, atau struktur bahasa yang sangat berbeda dapat mengaburkan makna atau menghilangkan makna asli yang dimaksudkan. Mungkin itu yang bisa saya jawabkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Eh, Kait
apakah perlu ada batasan? Jawab dijelaskan tadi pemateri bahwa memang perlu batasan dalam eh, munasabah supaya tidak secara mata memaksakan untuk mengaitkan antara ayat dengan ayat, mengaitkan antara akhir surah dengan awal surah dan lain-lain sebagainya. Dan memang memerlukan berbagai metodologi dalam eh, kita untuk menasabahkan ayat itu sendiri dan lain sebagainya. Apa ada tanggapan dari teman-teman sekalian terkait jawaban dari saudara pemakalah? Izin moderator. Izin. Ya, silahkan. Aziza. Siapa? Mau Faisal dulu atau saudara Kasong? Silahkan. Faisal. Ya, saya persilahkan saudara Faisal. Izin moderator, apa terkait yang tadi tentang pengaplikasian munasabah yang belum tuntas. Sedikit dari menurut pandangan saya, menurut saya eh, eh, apa munasabah apakah apa ini ulama sudah mendalam ulama seperti Al-Bikai atau ulama-ulama klasik terdahulu eh, sudah mendalami eh, dan pengaplikasian ilmu munasabah ini. Jadi menurut saya kurang tepat jika dikatakan bahwa pengaplikasiannya belum tuntas. Nah, saya itu pengembangan dan pendalaman metode ini masih terbuka. Eh, Lebih tepatnya begitu, terutama dalam konteks modern dan dengan pendekatan tematik yang baru. Jadi, eh, menurut saya munasabah sudah diterapkan secara menyeluruh, meskipun tetap bersifat ijtihadi dan bisa terus dikembangkan. Jadi mungkin katanya lebih tepatnya itu pengembangan dan pendalaman metode ini masih terbuka untuk eh, dikembangkan begitu. Terima kasih. Terima kasih moderator. Baik, itu tambahan dari saudari Nur Faisah. Faisah mengatakan bahwa kurang tepat jika dikatakan bahwa eh, eh, apa produk ijtihad ulama itu tadi. Baik, bagaimana saudara Kasong, ada tanggapan lagi tadi? Oke, baik, terima kasih moderator. Iya, Perlu kita pahami bahwa eh, perlu kita akui bahwa munasabah itu tidak semuanya bersifat ilmiah. Sebagian adalah ekspresi estetika tafsir, bukan argumentasi rasional. Itu satu perlu dipahami tentang munasabah. Kemudian munasabah tidak hanya secara semantik atau gramatikal, dia juga berdasarkan tentang asbab nuzul, struktur, retoris surah, nuansa makasitnya. Kemudian ada batasan dalam hak individu seperti layaknya kebebasan bersuara, tapi dengan hal memastikan ini tidak disalahgunakan, jangan sampai kebablasan jatuhnya kepada menyebarkan kebencian atau fitnah. Jadi ada batasan-batasan tertentu dalam dalam muasabah, tidak serta merta seperti sebagian tadi telah dijelaskan dipaparkan oleh pemakalah.
Kalau tentang batasan itu, memiliki batasan. Kalau Aziza tadi apa tadi pertanyaannya tadi Aziza? Oh ya, saya lanjut dulu. Eh Muhasabah kalau dia tidak digunakan secara batasan, dia akan menjadi pedang bermata dua. Tidak memakai batasan, dia akan kebablasan, jatuhnya ke lain hal. Namun jika diikuti sesuai batasannya, maka secara proporsional berdasarkan analisis semantik dan historis yang kuat pula untuk memperkaya pemahaman. Digunakan berlebihan atau spekulatif itu bisa membuat penyimpangan makna atau menciptakan makna baru yang tidak semestinya dikehendaki oleh wahyu. Itu sebabnya jika tidak ada batasan, maka itu ada batasan-batasan dalam munasabah. Mungkin cukup dari saya masalah moderator. Baik, terima kasih atas tambahan dari saudara Kaswang terkait apa yang kita diskusikan pada ini. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi dan dari teman-teman sekalian untuk sisi diskusi kita ini. Dan untuk itu, lanjut saya persilahkan kepada Ustadz untuk mengambil alih forum diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dengan hormat Ustadz, saya persilahkan. Cek, cek, kedengaran suara saya, teman-teman? Iya, moderator. Baik, Ustadz, untuk itu saya persilahkan Ki untuk mengambil alih sisi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Izin lanjut moderator karena sepertinya Ustaz lagi tidak di tempat atau sedang ada kesulitan bahwa
tidak seperti munasabah itu tidak seperti ilmu qiraat atau ilmu tajwid. Dia mempunyai struktur baku. Munasabah ini adalah ijtihad tafsir. Dia sangat bergantung pada sensitivitas intelektual seorang mufassir. Nah, olehnya itu karena Al-Quran adalah teks terbuka, relasi antar ayat pun bersifat kontekstual. Tentu saja itu bukan final. Apa yang dianggap munasabah, contoh misal, apa yang dianggap munasabah oleh Ar-Razi, bisa jadi tidak dianggap demikian pula oleh Al-Qurtubi. Atau bahkan bisa saja ditolak oleh mufasir kontemporer. Nah, dia itu makanya dia terus mengalami perkembangan karena secara tekstual. Bahkan Imam As-Suyuti itu eh, dalam Al-Itqan mengakui bahwa sebagian hubungan ayat bersifat ma'qul di al-ta'abbud, hanya dapat diterima karena diturunkan, bukan karena logika hubungan. Nah, itu berarti tidak serta merta dalam munasabah ini. Ini cukup tambahan. Siapa tahu Ustaz sudah ada. Terima kasih. Coba moderator, siapa tahu Ustaz sudah ada. Tapi Ustaz, Kayaknya Ustaz terkendala jaringan tadi. Saya bilang tadi begitu. iya Kak. Hmm. Atau mau tambah bahan diskusi? Kalau ada yang mau salawat-salawat lagi. Sebenarnya selawat-selawat saya dulu. Separit. Sorry, salawat-salawat dulu Ustaz Farid. Terus kasih tadi. Mesir, Mesir. Nada Mesir dulu, nada Mesir. Iya, Dan nada saya Mesir tes dulu. Langkah, Kalau di langkah Mesir. Indonesia, ya betul-betul. Ada Jaharka.
Ustaz Ahsan, Ya, Ustaz. pernah dengar tafsir sufistik? Iya, pernah. Tafsir sufistik. Iya, pernah, Ustaz. Pernah, pernah. Bagaimana yang dipahami? Kurang paham, Kak. Bagaimana yang dipahami kita? Yang aku dengar-dengar juga. Baca-baca sekilas. Gitu. Kalau setahu itu tafsir sufistik itu tafsirnya yang menggunakan pendekatan tafsir yang dikembangkan oleh orang sufi yang menekankan pada makna batin. Ah, Kalau dibilang enggak sembarangan orang apa ada ke kekhususan sofistik. Jadi secara makna secara batin dan spiritual orang yang spiritualnya lebih apa? Ya karena ada aku baca bahwa contoh cara cara penggunaan simbol dan isyarat laut mereka tafsirkan sebagai dunia, kemudian kapal sebagai syariat dan ombak sebagai hawa nafsu. Bisa lihat-lihat pola-pola penafsiran kayak misal tokoh-tokoh eh, tokoh-tokoh tafsir sofistik itu kayak ala Ibnu al Arabi itu termasuk ini juga itu. Dan Abdul Qadir Jilani juga itu termasuk. Bisa kita lihat itu Ustaz pola-polanya. Bagaimana moderator? Moderator, Iya. Sepertinya Ustaz sudah Lebih baik demikian berakhir sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu saya persilahkan dengan hormat Ustadz untuk mengambil alih forum diskusi kisah kita pada kesempatan kali ini. Dengan hormat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian mari kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allahumma salli salli wa sallim 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 wa wa barik barik. alaih. Sambil kita menikmati perkuliahan kita yang insyaallah penuh berkah ini, mari kita
berzikir, memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihil khair, wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Ah, Pemakala bisa tampilkan eh, war makalahnya. Bisa tampilkan war makalahnya di share screen. Bisa? Coba moderator bisa bantu moderator. Nanti makalahnya dalam bentuk war ya, dalam bentuk war dikirim. Oke. Hmm. Nanti Anda harus sesuaikan dengan template ya, sesuaikan dengan template eh, ini makalah anu tak eh, apa lagi namanya eh, eh, makalah tak atau nanti tesis tak juga semua harus disesuaikan dengan template yang ada ya. Untuk itu saya berikan tutorial semoga nanti besok-besok tidak ada tidak ada tidak ada apa salah-salah lagi. Nah, saya kirim dulu ya kirimkan dulu. Jadi minggu depan semoga dipelajari tutorial ini. Hmm, oke, tidak ada salah-salah ya. Pelajari saja di situ. Kalau dijelaskan lama lagi. Hmm, oke. Oke, kemudian begitu pula dalam membuat sampul, dalam membawa daftar isi, itu semua ada di contoh-contohnya. Jadi, ya, latar belakang bukan latar belakang, tapi latar belakang masalah. Hmm, Rumusan masalahnya bagaimana? Oke. Eh, Kalau tentang ontologi, pengertian, itu dua dua mazhab. Ada yang mengatakan kalau pengertian bagaimana, ada yang mengatakan bisa apa, ya. Tapi kalau yang lain itu semua bagaimana, semua bagaimana. Ini kita lihat dua tiga itu pakai apa saja ya, apa saja. Ya, oke. Jadi kalau begini rumus masalah, mazhab pertama itu semua pakai bagaimana. Mazhab kedua saya lihat itu ada juga yang mengatakan kalau ontologi apa. Jadi yang pertama lagi apa, semua bagaimana ya. Tapi kalau ini tak balik ini, tidak tahu mazhab apa namanya ini yang dipakai asal ini. Tidak tahu Imam Syafi'i atau Imam Malik atau mazhab apa ini yang ya nanti diperbaiki saja. Oke, kita lihat langsung pembahasannya. Secara etimologi, nah kita lihat footnote 3. Pemakala mengambil referensi dari mana? Diskursus Munasabah. Mengambil buku dari mana Khalil Al-Qattan. Ada dari juga apa lagi? Namanya? Dari artikel. Ya, ya, ya. Ingat, kalau kita bicara tentang etimologi, ya etimologi, Anda harus banyak mengutip kepada kamus. Ya,
Anda banyak mengutip kepada kamus. Saya berikan data lacak-lacak sambil saya lihat Anda. Minimal ingat di pasca sarjana itu kalau kita makna etimologi, Anda nanti belajar membahas apapun itu ya hadis, sunnah, apalagi asar, asbabul wurud ataupun apa nanti yang Anda kaji. Jangan lupa minimal, ini minimal ya, minimal ada 3 kamus yang Anda pakai. Ya, yang pertama Maqais Lugah, ada Mufradat al ya alas Wahani itu, ada Lisanul Arab. Nah, ini ambil. Kenapa Maqais Lugah itu penting? Abad keempat Hijriah. Ini adalah kamus. Bagaimana suara saya? Kentara atau tidak ini suara saya? Nah, saya ulang. Bagaimana suara saya? Kedengaran Ji? Mantap Ji. Halo. Terus putus-putus Putus-putus. suara terus. Oh, putus-putus, putus-putus. Kalau begitu, saya coba off-kan kamera. Nah, sekarang bagaimana? Masih putus-putus juga? Iya, tapi masih jelas di suara Ustaz. Walaupun kadang masih putus-putus. Putus-putus. Putus-putus, tapi jelas. Oke, kalau begitu, saya keluar-keluar lagi. Keluar teras, keluar mana. Sekarang, sudah ini. Iya, Ustaz. Putus-putus. Masih putus. Tidak, Ah, Ustaz. tidak, Mi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang makna etimologi, makna bahasa, jangan lupa minimal, ini minimal ya, paling sedikit 3 referensi ini. Terutama referensi pertama Maqais Lugah itu adalah kamus yang tertua di dunia, Arab-Arab ya. Kalau Inggris kan ada biasa kamus Oxford dan lainnya. Kali ini kenapa Maqais Lugah bagus karena ini dibuat di abad keempat. Ini cenderung lebih dekat periodenya dengan masa wahyu, masa wahyu dan masa sahabat tabi'in agak dekat. Beda kalau sekarang Anda lihat kamus Mahmud Yunus, Al-Asri kontemporer, nah itu ya. Nah, coba lihat secara etimologi ya, Maqais logo itu dikatakan yang terdiri dari munasabah, nasabah. Nah, munasabah dari kata nasabah. Nasab ya, dari kata nasab, munasabah. Pada mulanya bermakna ittisalu syai'in bi syai'in. Tersambungnya sesuatu hal dengan yang lainnya. Berarti ada ketersambungannya. Nah, berarti secara kita pahami bahwa munasabah itu antara surah kah, tadi dijelaskan antara ayat kah, nanti dikatakan munasabah kalau ada ketersambungannya, ya, connect-nya atau sintesisnya namanya, sintetisnya hubungannya ya. Kalau mufradat itu al-Asfahani Ishtirak min jihati ahadil abawain. Nah, kalau ini kalau menurut Al-Asbahani ini secara umum kalau nasab terutama dalam Al-Qur'an dia selalu menghubungkan itu Al-Qur'an. Jadi secara umum kalau ada hubungan perserikatan persekutuan antara abawain dua dua orang tua ya kedua orang tua. Jadi abawain itu walaupun dari kata abun bapak tapi yang dimaksud abawain itu adalah kedua orang tua. Bukan berarti dua bapak ya. Nah, tapi satu bapak, satu satu ummun ya, satu ibu. Kalau lisanul Arab itu adalah al-qarabat. Ada kedekatan makna atau ada kedekatan apapun itu. Barulah dikatakan itu sesuatu yang dikatakan apa? Munasabah. Kalau ada bersambung,
Kemudian tadi dikatakan tadi ada kedekatan makna. Barulah sesuatu itu dikatakan apa tadi? Ah, nah, oke. Nah, sebenarnya mirip-mirip gini. Ada dikatakan hubungan, ada al-qorib, ada kedekatan, ada sini ya ditulis ya. Nah, makanya semua kitab-kitab atau makalah yang lain, bahkan ya tadi al-manaul qattan, al-iqon atau apapun itu, pasti dia merujuk minimal 3 kamus ini, merujuk itu. Nah, dari situ pengembangan. Jadi saya ingin informasikan kepada adik-adikku semua, ingat bicara tentang ontologi itu ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama etimologinya, ada terminologinya, dan etimologi juga itu terbagi dua. Etimologi itu terbagi dua. Satu namanya makna awal, dua itu namanya makna pengembangan. Ah, ya, saya jelaskan ini minggu lalu belum, Pi? Atau sudah, Mi? Itu minggu lalu sudah sempat dibahas. Belum, Ustaz. Halo? Belum. Iya, Oke, oke, oke. Oke, tadi yang saya katakan kenapa harus merujuk kepada kamus, maka etimologi yang pertama yang harus kita kaji yaitu makna awal, makna dasar. Seperti Makois Luga itu makna dasar. Adapun makna pengembangannya nasab itu ya hubungan kekerabatan, ya, hubungan keluarga sama nasabku, sama keturunanku, ya toh. Tapi makna awalnya adalah itu tadi ittisal, ya, ketersambungan. Jadi ada saja pasti itu makna awal dan makna pengembangan hubungannya. Jadi sebelum kita munasabah ayat, saya ingin jelaskan dulu munasabah apa antara makna awal dengan makna pengembangan. Saya berikan challenge dulu. Yang pertama, kita kan studi Quran ya. Siapa kemarin pemakalah pertama tentang studi Quran itu? Siapa? Ah, siapa pemakalah pertama? Ada lupa nih. Kata Quran berasal dari kata qoro'ah. Dan banyak pengertian-pengertiannya ya. Ada kata qoro'ah, corona, dan seterusnya. Ya, qoro'ah secara umum, qoro'ah, ada yang bisa informasikan kepada saya? Bisa kolom chat, bisa juga dengan menyebutkan qoro'ah itu makna makna awalnya, makna etimologinya apa? Qoro'ah, yaqra'u, apa? Qira'a, yaqra'u, Apa Membaca. artinya? baca. Membaca itu makna Baca. pengembangan. Ini semua Eh, membaca, semua bilang. Itu membaca adalah makna pengembangan. Sekarang yang saya tanyakan, makna awalnya qiraah. Ada yang tahu makna awalnya qiraah? Ini, ini. Kenapa kita tahu? Di sini tadi kita tidak diambil tadi di kamus-kamus klasik seperti Makois Luga dan seterusnya. Makna awal dari qiraah adalah al-jam'u wad-dhammu. Al-jam'u. Saya mau besok-besok dalam revisi juga begini, dalam makalah-makalah berikutnya juga, jangan lupa makois lugonya. Ini baru etimologi kita bahas ini, belum piala lain. Al-jam'u wa dam'u. Al-jam'u berarti mengumpulkan ya, dari kata jamaah, ya kan? Salat Jumat, bersalat berjamaah, jamaah. Ad-dam'u itu juga menghimpun. Makanya dalam membaca Al-Quran, ada namanya dhammah, fathah dhammah. Fathah, tadi menurut saya tidak terlalu kelihatan. Fathah itu artinya fathah terbuka. Doma mengumpulkan. Makanya ketika berharakat doma, harus mulut terkumpul. Ya, begini, Ketika bilang u, terkumpul begitu. Nah, nah. Sama ketika kita mengucapkan huruf ro, ya, salah itu kalau Anda bilang do, to, terkumpul. Tidak. Selama berbaris fathah, buka itu. Ro, do. Itu. Buka itu. Ya. Ada orang sedikit-sedikit. Do, do. Tidak. Ya.
Oke, sebelum saya lanjut, bagaimana suara saya? Kedengaran juga atau masih putus-putus lagi? Bagaimana suara saya? Ayo putus-putus. Kapan suara aku lagi nih? Halo, Jelas Cik. jelas nih. Alhamdulillah. Ah, domu itu makanya dikatakan domo itu berkumpulkan. Nah, koroa itu mana ada asarnya adalah mengumpulkan, menghimpun, menggabungkan. Nah, berarti tadi membaca. Jadi sekarang kita lihat makna awal mengumpulkan. Makna awal itu mengumpulkan. Oke, makna apa tadi? Makna pengembangan itu mengumpul, mengumpulkan versus membaca. Saya mau sebelum Al-Quran, saya mau dulu Anda tes-tes dulu ini. Munasabahnya, korelasinya. Apa hubungannya antara mengumpulkan dengan membaca? Kenapa langsung membaca, mengumpulkan? Jadi makna awalnya Quran itu membaca. Tapi kenapa dikembangkan menjadi membaca? Sebelum Anda jawab, saya berikan contoh. Ingat dalam bahasa itu ada namanya perluasan atau penyempitan makna. Ya, saya berikan contoh. Misalkan kita mengatakan ibu. Ibu itu artinya wanita yang mama. Ibu adalah wanita yang mulia yang telah melahirkan kita. Ya, cocok ya. Tapi ibu mengalami perkembangan makna. Ibu dosen, ibu prof, ibu guru. Padahal bukan ibu guru yang melahirkan kita ya. Satu wanita yang melahirkan kita. Ah, tapi tetap dikatakan ibu guru, ibu presiden, ibu RT, misalkan ibu ustazah. Ah, tapi ada hubungannya sama-sama wanita yang kita hormati. Baik yang di rumah ibu kita yang melahirkan kita maupun ada ibu-ibu di luar kita panggil ibu karena kita hormati dia. Kedudukannya kah, ilmunya kah, dan seterusnya. Ada kan? Sama. Kita bilang mas. Mas itu pada mulanya adalah panggilan brother. Oh, brother, sahabat, saudara. Dan ini adalah bahasa Jawa. Di Pulau Jawa. Ya kan? Tapi coba lihat sekarang ada di Makassar. Penjual bakso, mas. Batagor, mas. Bagaimana Ahsan? Ahsan, itu penjual bakso yang Anda panggil mas itu saudaramu kah? Penjual gado-gado, saudaramu itu kah? Saudara kandung itu kah? Bukan Nah, Ustaz. bukan. Kenapa yang panggil mas? Padahal itu mas panggilan saudara. Iya, minimal sepupu sepupu lah dianggap saudara. Itu ini tidak. Ada orang Jawa, ada orang Makassar, jauhnya itu. Iya kan? Ini namanya mengalami pengembangan makna ya. Oke oke. Nah, sekarang mengumpulkan dan membaca. Ada yang tahu korelasinya? Ya, bahasa ininya sekarang munasabahnya lah. Mana ya secara etimologi. Ada yang bisa, kenapa membaca pada mulanya dikatakan mengumpulkan. Dan kenapa mengumpulkan berkembang maknanya menjadi membaca. Ada apa itu? Ada yang bisa jawab? Bisa kolom chat, bisa juga angkat tangan, langsung atau langsung buka mic-nya. Coba. Ada yang bisa jawab? Ustaz, eh, karena ketika membaca kita secara tidak sadar itu mengumpulkan 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 apa? huruf-huruf yang Oh, begitu. Oke. ya Ustaz, Oh, betul. Mengumpulkan mengumpulkan huruf-huruf. huruf-huruf ya, sehingga muncullah suara atau makna dari yang kita kumpulkan itu. Oh, gitu. Hmm. Oke, ada yang lain? Menyuarakan atau melafalkan hal tersebut muncul eh, dalam satu sebutan, artinya dalam satu suara mengumpulkan beberapa huruf dari bunyi tersebut. Betul. Dari huruf ke huruf kita gabung, kita kumpulkan menjadi kata. Kata-kata menjadi kalimat. Kalimat kita kumpulkan menjadi paragraf. Paragraf kita kumpulkan menjadi satu halaman. Satu halaman kita kumpulkan menjadi satu bab. Satu bab kita kumpulkan menjadi buku.
Bahkan kumpulan buku menjadi apa namanya? Tadi huruf, bahkan buku. Kalau kumpulan buku menjadi apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Apa? Belajar Perpustakaan, gitu. perpustakaan atau Gramedia kah, toko buku kah? Iya kan? Buku. Itu ya, dan seterusnya. Begitu Sambalo. Mengerti ini? Jadi harus ada etimologinya, ada terminologinya dan seterusnya itu supaya 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 mantrap ki, ya, supaya mantrap ki Anda tahu. Kalau sudah tahu bagaimana korelasinya itu, ah, maka di makalah ini Anda tidak mengutip Ahsan pemakalah ini Anda tidak mengutip bukunya Al-Biqai tentang munasabah. Anda mengutip tidak ya? Kalau tidak salah Tidak, sudah Ustaz. tidak saya jumpai di sini ya. Ah, ini ada Biko, iya tidak bering. Kutip jago footnote 6. Mas, Tapi mungkin tidak ada bukumu ya. Ini nukutip dari mana ini? Ini ada buku kitab aslimu atau nukutip dari orang lain ini? Al bu- Biko. bukan Hmm. dikut, dikutip di tempat lain itu, Ustaz. Ini namanya kejujuran ilmiah. Eh, Tidak ada buku baru tulis gitu begitu. Mungkin Anda jumpai di artikel atau di buku mana, kemudian Anda hmm, di Al-Biko itu sudah menjelaskan munasabah dari A sampai Z. Kalau di Indonesia itu Bikoinya itu namanya Quraisyihab. Quraisyihab itu Bikoinya. Karena memang disertasi S3-nya itu tentang Al-Bikoi. Ya, oke. Kemudian di Indonesia wajarlah di antara banyak tafsir-tafsir yang lengkap 30 juz mulai dari dulu bahkan zaman VOC itu sampai Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang Buya Hamka, Hasbiya Siddiqi, ya kan? Dan seterusnya. Bahkan ada juga tafsir Mahmud Yunus. Maka tafsir Al-Misbah yang merupakan tafsir yang paling komplit munasabahnya. Nah, kenapa ilmu 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 dari Al-Biqai itu terserap di Quraisy Shihab, ya, Quraisy Shihab. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut lagi di makalahnya. Makanya kalau mau banyak belajar tentang munasabah, banyak banyak bicara dan belajar di tafsir Al-Misbah. Tapi sebelum saya lanjut, saya teringat ini ada di kelas lain itu yang meragukan kapasitas dan keulamaan dan keilmuannya sosok yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji M. Syihab LCMA. Ya, beliau juga adalah dulu mantan wakil rektor di UIAIN, Ujung Pandang ini dulu. Ya, bahkan kalau bapaknya rektor memang kalau bapaknya Abdurrahman Syihab. Ada yang meragukan mereka. Beliau, ada yang meragukan beliau. Ya, saya kira dulu yang dilakukan. Ternyata sekarang di pasca saya dapatkan itu beberapa pekan yang lalu. Koresia katanya diragukan. Ya, minimal ada dua yang meragukan beliau. Alasan. Yang pertama, dia katakan, Quraisy itu Syiah. Yang kedua, Quraisy itu katanya, apa? Anak-anak tidak pakai jilbab. Apa ji? Gaya ji. Ya kan? Tunggu dulu, tunggu dulu. Dikatakan Syiah, sebenarnya itu salah. Karena beliau juga sama kita, Sunni. Ya, Sunni. Oke. Nanti, nanti Anda harus bedakan. Ya, kalau menurut An-Nawawi itu atau Zahabi, saya lupa itu antara keduanya itu ada namanya Syi'iyun, ada namanya Tasyayyu. Ya, saya tulis ini. Ada namanya Syi'iyun, Syi'iyun, oh, ada namanya Syi'iyun, ada namanya Tasyayyu. Indonesia di biar kita Tasyayyu. Tasyayyu. Syi'iyun itu ya oke lah Iran. Dan tapi Iran juga secara umum bukan 100% Syi'iyun. Ada juga beberapa di sana ya yang Sunni. Kalau Anda tahu ada pesantren di sana, ada kawasan di sana, itu pesantrennya istilahnya Al-Ghazali. Al-Ghazali kan Sunni, ya.
Nah, itu istilahnya. Anu. Tapi saya sayangkan ada beberapa oknum itu lebih memilih Israel daripada Iran. Hmm. Katanya Iran itu Syiah Ustaz. Kalau Israel apa dong? Kafir. Jadi lebih memilih kafir daripada Syiah anu. Ini kan kalau Syiun dapat dulu Syiun itu tapi Islam kan, sholat kan, dan seterusnya. Itu. Cuma ada mengatakan tiga sholatnya. Tidak. Guru tak Prof. Galib sama guru tak pakai Mustamin, bahkan Menteri Agama kemarin ini sebelum jadi menteri itu juga pernah ke Iran berkunjung ke sana. Ada seminar internasional, ada undangan dan seterusnya. Menurut persaksian mereka, mereka semua mengatakan bahwa Syiiyun, Syiiyun, Syiiyun yang ada di Iran itu juga sholatnya 5 waktu. Cuma kelihatan tiga. Kelihatan tiganya apa? Begini. Oke, subuh satu. Tapi penyelenggaraan sholat duhurnya, ya, anggaplah sholat duhurnya dia. Kalau kita kan biasa sholat duhur jam 12 atau setengah satu lah ya, kurang lebih. Mereka sholat duhur berjamaahnya, dan mereka itu mesti full. Sholat duhur berjamaahnya mereka itu adalah anggaplah sekitar jam setengah tiga. Setengah tiga kan masih ada duhur ya. Nah, ketika sholat duhur setengah tiga, kemudian tidak lama sudah sholat duhur, mau jam 3, tunggu-tunggu sejenak. Oke, sudah masuk waktu azan lagi, sholat asar nih. Jadi berkumpulnya di masjid 3 kali. Ya, begitu pula maghrib. Anggaplah maghrib jam 6, dia mungkin setengah 7 lah maghrib. Sudah maghrib, tidak lama sudah maghrib, tunggu-tunggu beberapa menit, masuk di Isya, masih di masjid, tidak keluar. Tidak ada yang keluar. Sholat Isya azan, sholat Isya ini lagi, waktu Isya. Aneh lagi. Jadi berkumpulnya di masjid dia 3 kali. Eh, eh, Keistimewaannya mestinya banyak. Kalau misalkan 5 kali ya, ini istilahnya teknis ji, ya. Kalau di Saudi, di Mekah, oke lah, semangat ibadahnya bagus. Jadi biar 5 kali orang ke masjid, bahkan tengah malam sudah full itu masjid, kan? Ini nuansa Mekah, ya. Mekah berarti nuansa umroh lah. Kemarin nuansa haji. Kalau misalnya sekali di Indonesia, iya kan, 5 kali waktu, belum lagi banyak masjid. Iya kan? Nah, itu tak sedikit-sedikit di sini itu paling-paling kalau duhur asar ya paling-paling satu baris. Paling banyak itu 2 baris. Ya kan? Di sana itu full masjid. Karena memang 3 kali ya kini pergi ke masjid ini dalam sehari. Jadi dia banyak. Cuma ada yang plesetkan. Langsung Najam Makassar gitu apa dan sebagainya. Itu namanya syi'iyun ya. Syi'iyun. Ada namanya tasyayu. Tasyayu itu sunni. Saya katakan, saya bukan siiyun, tapi kalau tasyayu, saya tasyayu. Kenapa tasyayu? Tasyayu adalah mencintai keluarga-keluarga Nabi. Siapa yang tidak mencintai keluarga Nabi? Ya, tadi moderator waktu mukaddimah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh keluarga Nabi. Ya, khutbah-khutbah Jumat, sambutan-sambutan, pidato, ceramah, ya. Pasti itu ada disebut wala ali Muhammad, wala ali Muhammad. Ada disebut begitu kan? Berarti kita pecinta keluarga Rasul. Kalau begitu Syiah, iya kan? Kalau mereka ada Ahlul Bait, sama kita ada pencipta Habib, Habib, Syarifah, iya kan? Sayyid, banyak di sini. As-Saggaf, Al-Aidid, bahkan ada di Takalar itu Cikoang, tidak bisa menikah kalau bukan sesama keturunan Rasul. Ya, bagaimana kalau begitu Cikoang Syiah? Nabunuh kok. Orang orang Takalar, orang jadi punto kalau bilang Syiah, nabunuh kok. Iya kan? Dan seterusnya. Tidak. Maka saya berkata bahwa kalau terhadap keluarga Nabi saya Syiah. Tapi kalau kepada sahabat Nabi saya Sunni. Itu enaknya itu. Yang itu bedanya sebenarnya keluarga dengan sahabat. Makanya kita harus padukan. Ya. Kepada keluarga Nabi kita Syiah. Artinya suka. Kepada sahabat Nabi kita Sunni. Kepada sahabat Nabi kita Sunni. Jadi istilahnya tidak ada jangan masalah. Ada lagi mengatakan itu Syiah yang Qurannya beda. Kalaupun ada beda satu aja bedanya.
Apa bedanya? Menurut guru Takyah Mustami, semua dia sudah baca ini, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, huruf per huruf, harakat sama ji. Apa nak bilang guru tak satu ji bedanya nak. Qurannya di Iran yang dikatakan itu Syiah, satu bedanya. Qurannya mereka mahal dan mewah, lux, ya. Halamannya halus, tintanya awet, ya mahal dan seterusnya. Kalau kita Quran tak mau maaf, beberapa tahun yang lalu Quran saja percetakan Al-Quran dikorupsi, ya. Pantasan murah, iya kan? Tidak pernah dengar itu? Coba cari di Google itu. Kasus korupsi dana Al-Quran. Dikorupsi dana Al-Quran. Pantas Al-Quran tak kita mudah robek apa dan seterusnya. Itu je bedanya. Bayangkan. Yang mana lebih sia, yang mana lebih jelek itu. Kalau mereka tahu Al-Qurannya nak kasih bagus, nak kasih mewah. Tidak boleh ada kitab atau buku yang lebih mewah, yang lebih bagus kertasnya dan lebih bagus kualitas tintanya, hardcover daripada Al-Quran. Ini kitab paling tinggi. Iya kan? Tapi kalau kita cetakan yang paling murah apa? Wih, Al-Quran. Bahkan dananya lagi dikorupsi lagi. Dana Al-Quran dikorupsi. Luar biasa. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya kan? Dan seterusnya. Nah, begitu Sambalu ya. Nah, begitu Sambalu. Oke, lanjut. Kita lihat lagi isi-isinya. Anda sini saya lihat belum menjelaskan macam-macam macam-macam munasabah. Ada munasabah, macam-macam munasabah itu ada yang dilihat dari kualitasnya, ada dilihat dari kuantitasnya. Sama hadis ya. Kalau kualitasnya kan sohi, ya kan hasan. Nah, kalau kuantitasnya kan mutawatir, ahad, ya kan masyhur, gharib. Eh, yang Anda bahas ini cuma dari aspek kuantitasnya, kalimat dengan kalimat, surah atau ayat. Ada juga namanya, tambahkan nanti nih cari referensinya, yaitu munasabah yang khafi dan ada yang namanya munasabah yang jali. Jadi ketika kita melihat dua ayat yang berdekatan atau dua surah, ya oke, kita cari munasabahnya. Saya harus akui memang ada yang jali. Jaliun itu artinya jelas. Wah, ini kentara ini ayat ini bicara dengan ini. Jadi jelas gitu. Ya. Dan kalau menurut BK itu semua ayat, semua surah ada munasabahnya. Tapi bukan sekedar cocok-cocok logi. Memang harus yang paham yang bisa memahaminya. Kalau bukan yang paham bisa sembaran ji. Ah, kemudian kita lanjut. Ada juga yang khafi. Khafi itu tidak jelas. Tidak jelas. Hah? Bagaimana anunya? Kita coba lihat. Coba lihat akhir surah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dan dua ayat awal surah Ali Imran. Coba. Silakan lihat. Ya, dua ayat atau tiga ayat terserah. Dua ayat terakhir supaya fair lah dua-dua ayatnya semua ya. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah berdekatan, bahkan ketika lintas ke surah Ali Imran lihat juga dua ayatnya. Coba lihat pertengahan juz ketiga ya, sekitar pertengahan juz ketiga itu. Coba lihat. Sudah dibuka. Ingat kalau kita belajar Al-Quran ini jangan lupa Al-Qurannya. Di sampingnya. Ya. Nah, sudah. Ada yang bisa tampilkan. Hmm. Sudah bisa membedakan antara keduanya. Nah, mulai dari amanar rasulu. Nah, coba lihat. Apa kira-kira munasabah antara ayat-ayat ini? Saya berikan waktu 1 menit sebelum habis waktu ini. Hmm. Apa kira-kira munasabah antara keduanya? Sudah. 1 menit. Oke, setengah menit lagi.
Hmm. Ada yang sudah bisa melihat apa anunya? Apa munasabahnya? Saya kasih clue. Nah, di sini juga tidak ada di makalahnya. Trik pertama untuk melihat munasabah supaya tidak sekedar cocok-cocok logi ya, adalah lihat kata yang terulang atau yang sama. Di ayat ini ada, di ayat ini ada, misalkan di Al-Baqarah ada, di surah ini di ayat ini ada, di Ali Imran ada juga itu kata. Jadi ada namanya keyword. Untuk melihat munasabah harus dulu kita lihat keywordnya, kata kuncinya. Ya, coba lihat. Jadi di Al-Baqarah ada kata tersebut dan di yang lain juga ada. Mm-mm. Ditambah sama Bandung. Sudah lihat. Nah, ada yang bisa berikan informasi kepada saya. Apa kira-kira kata yang sama? Hanzalah. Apa samanya? Apa kata yang sama di Al-Baqarah dan di Ali Imran terulang lagi-lagi kata yang sama? Jawabannya adalah ada beberapa. Ya. Di antaranya. Di antaranya. Nah, adalah kata Allah. Ya, kata Allah. Ya, betul. Baik kata-kata Allahnya atau kata-kata Rabb-nya atau sifat-sifatnya. Ya, coba lihat ini ada Allahnya. Ya, ini la yukallifu juga ada Allah. Di ayat ini ada lagi Allah. Amana billah. Aman. Bagaimana Ali Imran? Ali Imran jelas-jelas Allah langsung. Belum lagi sifat-sifatnya. Al-Hayyu huwa juga itu Allah. Hayyu hal qayyum ilah Allah dan seterusnya. Hubungkan itu. Oh, di sini Allahnya dia bahas tentang sifat apanya, sifat apanya, sifat apanya. Kalau ininya sifat apanya ya. Hubungkan tentang apanya, dan seterusnya. Oke, pas jam 10. Terima kasih. Kita bertemukan Allah dan kita juga berpisahkan Allah. Mungkin ada kuliah tak, saya ada juga mengajarku setelah ini. Pas juga jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam.